Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Al-Fajri dan teman saya Cahaya Cipta Aulia dan teman saya Muhammad Farhan Nur Aziz Sinaga. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana tambahan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi dari tiap-tiap pidana tambahan. A. Pencabutan. Istilah pencabutan tidak sama dengan pemberhentian. Demikian juga dengan istilah pemecatan. Pencabutan hanya menyatakan tidak adanya hak seseorang, sedangkan pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan. Pasal 227 KUHP. B. Perampasan. Menurut Dr. Randes PAI Flamintang, pasal 10 huruf B sebaiknya diterjemahkan pernyataan disitanya benda-benda tertentu, karena kurang tepat jika dipakai istilah perampasan barang-barang tertentu yang mengingatkan pasal 338 yang juga digunakan untuk menerjemahkan perkataan beroven dengan merampok. C. Putusan hakim. Istilah ini tidak sama dengan keputusan hakim. Putusan atau vonis dapat berupa pemidanaan, pembebasan dan pelepasan, sedangkan keputusan atau basiking adalah pernyataan tidak berwenang, tidak dapat diterima, daluarsa, surat dakwaan, adanya hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan. A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atas penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atas penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang diperoleh berkekuatan tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai ketentuan undang-undang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Cahaya Cipta Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Cipta Aulia dari kelompok 6 ingin melanjutkan tentang apa yang sudah dijelaskan teman saya Al-Fajri, yaitu saya di sini ingin menjelaskan tentang proses pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Nah, jadi di sini uang pembayar pengganti dan uang denda itu memiliki perbedaan, yaitu kalau uang pengganti itu merupakan pidana tambahan, sedangkan pidana denda itu pidana pokok gitu kan. Dalam hal ini dapat kita lakukan penyitaan harta benda, tindakan berbentuk pengganti kata, cara penyebutan yang diatur dalam penerapan pembayaran uang pengganti menurut Aturan-Aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 tanggal 12 Januari tahun 1988, yang antara lain itu yang pertama barang terpidana yang masih ada, terutama untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti itu. Yang kedua itu adalah penyitaan hendaknya
kecuali atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah kepada dan keluarganya. Dan yang ketiga itu adalah penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang yang bukan milik terpidana. Jangan sampai terjadi perlakuan dari pihak ketiga atau perlawanan dari pihak ketiga tersebut. Dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggat waktu yang ditentukan. Ayat 2, maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokok, dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan-putusan pidana subside. Dalam kecuali tersebut terdapat 3 syarat, yaitu yang pertama itu pidana subside baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar dan pengganti terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuasaan. Yang kedua itu lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal Undang-Undang PTPK yang dilanggar terdakwa. Yang ketiga itu adalah lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil makalah kami itu yaitu cara pengembalian pidana korupsi negara akibat perbuatan korupsi adalah dengan pidana tambahan berupa pengembalian uang.